Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema ya. Apa rencana dia pada diriku selanjutnya? Apa rencana dia pada diriku selanjutnya? Dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi kalian semua, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Maaf ya, suara saya ini agak sedikit pelan karena saya masih agak lemas ya. Kali ini sakitnya agak beda kan guys kan. Seperti biasa ya, namanya pick a card reading ya. Energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalau misalnya kalian inginkan, tinggal kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak melihat batasan waktu, mau kapanpun kalian menontonnya juga bisa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless itu ya, itu tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, atau anak-anak juga boleh ya. Kita akan mulai. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin melakukan amal donasi walaupun dengan seikhlasnya ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Di sini sudah saya tebarkan 3 kartu ya. Tinggal kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri. Kalau misalnya masih bingung, ya pauskan dulu videonya. Masih bingung lagi, pilih aja semuanya barusan. Nantinya kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian. Oke, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama yang paling kiri terlebih dahulu ya guys. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Kita lihat di sini ada kartu animals. Animals itu adalah hewan, tapi jangan salah paham dulu ya guys ya. Di sini kan ada ibaratnya kayak kartu strength ya di sini ya. Seorang wanita yang sedang kayak menundukkan seekor serigala gitu ya, atau menjinakkan seekor serigala. Kalau di kartu tarotnya itu kan ibaratnya wanita menaklukkan seekor singa. Nah, kayak gitu ya. Saya merasakan orang ini ingin rencana dia selanjutnya ya. Saya rasa ya, serigala ini kan hewan yang buas kan guys kan. Orang ini ingin menaklukkan diri kalian. Ini yang saya rasakan ya. Dengan segala macam cara ya. Orang ini ingin mendapatkan hati kalian. Ini yang saya rasakan. Ingin menjinakkan lah, untuk istilah kasarnya ya guys ya. Istilah kasarnya ingin menjinakkan kalian ya. Di mata dia ya, mungkin selama ini kalian ini
menebak sesosok monster gitu ya, yang sulit dijinakkan oleh orang-orang, saya lihat. Oke. Dan rencana dia selanjutnya ya, dia ingin menjinakkan diri kalian, tapi menjinakkan itu belum tentu artinya itu negatif, guys. Oke, belum tentu artinya itu negatif ya. Oke, karena bisa jadi orang ini benar-benar mencintai diri kalian, dan dengan segala macam cara orang ini mungkin ingin merebut hati dan perhatian kalian, atau ingin meluluhkan, membuat hati kalian ini leleh kepada diri dia, kayak gitulah contoh-contohnya ya. Dan kenapa bisa sampai kayak begitu ya guys ya? Kita akan coba periksa dari kartu tarot ya. Mungkin kalian ini ya terlalu jutek kayak, atau terlalu galak kayak, atau kayak gimana kan guys kan. Oke. Maaf ya, suara saya agak pelan ya guys ya. Saya agak sedikit lemes ya. Badan saya juga agak sedikit meriang kan, karena saya sedang sakit, agak demam ya. Oke. Maaf. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 1. Apa rencana dia padaku selanjutnya? Apa rencana dia padaku selanjutnya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Animals. Thank you. Entah somehow ya guys ya, saya merasakan ya, kalian ini tipe-tipe orang seperti kalian ini ya, mungkin jarang bisa tunduk ya kepada orang ya guys ya. Oke. Mungkin hati kalian ini terlalu keras kayak, atau kayak gimana kan. Ini yang saya rasakan ya. Page of Swords. Ya, saya udah ngerti. Six of Swords, Seven of Swords. Ini kurang baik sih saya lihat ya. The Hangman. Ternyata penjelasan dari kartu tarotnya ini kayaknya kurang baik guys. Seven of Pentacles. Wow. Zodiak yang terkoneksi di sini saya merasakan ini adanya zodiak Oke, ini adanya zodiak Libra, Aquarius, Gemini, zodiak Aquarius lagi, zodiak Pisces, kemudian ada zodiak Taurus ya. Ini kurang baik ya guys ya. Jujur saya katakan ya, rencana dia itu kepada diri kalian ya. Oke. Ada rencana-rencana dia yang tersembunyi saya lihat. Dimana rencana yang agak sedikit manipulatif, yang berkaitan dengan uang saya lihat. Di mata dia ya, kalian ini kayak tempat investasi oleh diri dia ya guys ya. Mungkin kalian berdealing dengan orang yang matre ya. Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Animals? Thank you. Oke, kita akan lihat challenge, tantangan. Unbearable situation throw you directly into God's arm. If you are open, please take cover, define and guide the right action. Kalian disuruh untuk bertindak lah ya. Jangan berdiam diri aja, membiarkan diri kalian itu dimanfaatkan oleh orang yang satu ini ya guys ya. Please take this burden and show me you will. Burden ya. Ibaratnya kalian disuruh untuk melakukan sebuah aksi untuk jaga-jaga jarak dari orang yang satu ini guys. Oke, untuk siap-siap lah ya, hindari orang yang satu ini kan. Mungkin ini agak sedikit berat ya saya lihat ya, karena mungkin orang ini terlalu pintar saya lihat. Kalian berdealing dengan orang yang mungkin selain manipulatif ya, orangnya ini agak
licik ya, pintarnya itu udah mengarah ke arah licik saya lihat ya. Mungkin saya ceritakan dulu kronologisnya ya guys ya. Entah kemarin itu kan, kalian yang menghindari orang ini atau orang ini yang pergi menghindari diri kalian terlebih dahulu. Karena kenapa ya? Orang ini menghindari diri kalian karena kalian ini tidak bisa dia manfaatkan. Terutama dalam segi materi dan finansial ya, terutama dari masalah ekonomi, dia sudah tidak bisa memanfaatkan kalian lagi. Makanya dia tiba-tiba pergi dari diri kalian. Oke? Tapi seandainya kalau misalnya ya, kalian menunjukkan ya, diri kalian ini sanggup untuk berbuat apa saja kayak bucin kepada dia kan, dia akan mendekati kalian. Kayak gitulah ya, contoh-contohnya ya guys ya. Makanya hari ini ada animals ya, dia berusaha ingin menjinakkan kalian, berusaha ingin menundukkan kalian. Dia ingin membuat kalian itu bucin kepada diri dia. Sampai kalian ini kayak mati segan hidup tak mau, cakap kasarnya kayak gitu kan guys kan. Oke. Cakap kasarnya sih kayak gitu. Supaya apa ya? Ujung-ujungnya Seven of Pentacles. Supaya dia kayak gimana ya? Bisa menjadikan kalian itu kayak tempat investasi bagi diri dia, kayak ATM berjalan lah ya, kayak semacam kayak gitu ya guys ya. Ini nggak baik loh ini orang ya. Oke. Selama dia menjauh dari diri kalian, sebenarnya orang ini stalking diri kalian. Stalkingnya itu dengan cara yang penuh dengan kecurangan. Seven of Pentacles, Seven of Swords ya. Di mana Seven of Swords ini dengan cara yang licik, dengan cara yang manipulatif, entah dengan akun palsu kayak fake akun, kayak pakai nama lain, kayak pakai foto lain, kayak kan tiba-tiba add kalian, tiba-tiba follow akun Instagram kalian kan. Untuk apa? Dia memantau situasi dan kondisi keuangan kalian ini kayak gimana. Dia itu hari ini udah sukses apa belum? Hidupnya ini kayak gimana? Dia itu sekarang udah punya uang belum? Kenapa kayak gitu ya? Karena kemarin dia menjauhi kalian, karena kalian itu mungkin ya dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kalian ini, taraf ekonomi kalian ini sedang berada di tahap rendah kayak gitu. Oke. Makanya dia menjauhi kalian. Ah, ini orang kayak gimana ya? Orang yang satu ini kayaknya nggak ada harapan deh. Bisa saya peras gitu kan? Bisa saya kayak gimana ya? Cari-cari untung kayak, cari-cari duit kayak kan dari dia kan? Ya udah, nggak ada harapan kok bisa mendatangkan keuntungan, tidak bisa kasih saya apa-apa kan? Ya udah saya tinggalin aja kan? Tapi timbul niat gatal dia, saya lihat ya, kayaknya niat gatal dia untuk stalking kalian ini kan. Stalking kalian ini untuk apa sekarang? Nah, sekarang animals ini kayak menjawab. Sekarang ini keadaan, situasi, kondisi finansial kalian ini udah berubah. Makanya dia pantau terus kalian ini sampai di mana perkembangan hidup kalian. Oh, rupanya dia itu hari ini mungkin udah naik jabatan, kayak rezekinya udah banyak kayak kan. Kemarin dia yang udah meninggalkan kalian, hari ini memancing ya, kesuksesan kalian ini memancing dia untuk datang lagi kepada diri kalian karena memantau ya uang kalian ini. Oke. Karena satu sisi juga ya, karena dia ingin mencari uang, hidupnya ini sedang the hangman, sedang gantung-gantung saya lihat ya. Maksudnya sedang gantung-gantung ini sedang kesulitan masalah keuangan. Ngerti kan guys kan? Mungkin ya, apakah ya dengan cara saya kembali kepada dia, dia bisa membantu saya kan, bisa sponsorin saya kayak gitu, kayak iklan aja ya, ujung-ujungnya ya guys ya, main sponsor gitu aja kan guys kan. Oke. Makanya saya lihat ada niatan orang ini ingin datang lagi kepada kalian, padahal kemarin itu dia yang meninggalkan diri kalian. Tapi ya, semasa dia meninggalkan kalian, niat gatalnya itu masih ada, saya lihat. Gatalnya, isengnya, atau usilnya itu kan, udah ninggalin kalian. Tapi ya, kakinya udah berjalan pergi kan, tapi kepalanya itu masih sering menstalking kalian. Matanya itu masih menteropongin diri kalian ini. Kondisi kalian ini kayak gimana sekarang kan? Apakah kalian udah sukses belum? Dan
yang dia dapatkan, kondisi kalian ini malahan setelah dia tinggalin, hidup kalian ini makin sukses, makin banyak duitnya, taraf ekonomi kalian ini makin meningkat, membuat dia ingin kembali lagi, saya lihat. Oke? Makanya dia pantau terus, ini celah orang ini di mana? Karena animals ini kan penuh celah kan, untuk menjinakkan seekor hewan itu kan penuh celah kan. Mesti tahu dulu kelemahannya itu kayak gimana kan. Dia memantau kelemahan kalian itu di mana, supaya membuat kalian ini the hangman. Kayak gimana membuat kalian ini tidak berdaya lagi kepada diri dia, supaya ya kalian mengharapkan dia kembali lagi kepada diri kalian. Dia sedang mengincar kelemahan diri kalian. Nah, itulah rencana dia kepada diri kalian. Kelemahan kalian ini sedang diincar dia. Hati-hati ya guys ya. Oke, apakah dia masih cinta kepada saya? Kayak gitu. Kalau dia masih cinta kepada diri saya mencoba untuk menarik simpati dia dulu, supaya dia mellow, supaya dia bisa galau kan, supaya dia bisa ngarepin saya lagi kan. Oke, barusan saya kembali. Dan saat dia bisa ngarepin saya, kalau saya kembali dalam keadaan seperti itu ya, barusan saya minta apa-apa, tinggal menjulurkan tangan aja, dia tinggal kasih kepada diri saya. Wah, ini kan udah jahat banget guys. Jahat ya. Makanya di sini challenge ya. Mungkin ini sebuah tantangan yang harus kalian lewatin ya guys ya. Challenge ini adalah tantangan ya. Orang ini akan menjadi tantangan atau setan penggoda yang agak besar di dalam kehidupan kalian. Udah disarankan kayak gitu. Kalian disuruh banyak berdoa lah kepada Tuhan, minta bimbingan dan kayak gimana ya, guidance ya, dan arahan dari Tuhan. Oke, hati-hati, orang ini ibaratnya kayak setan kayak gitu guys. Jangan sampai kalian jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Dan kalian disuruh burden ya. Burden itu adalah kayak gimana ya, buat batasan, buat jarak lah ya, antara diri kalian dengan orang yang satu ini guys. Buat jarak ya. Kalau misalnya dia tiba-tiba ajak kalian ngobrol lagi kembali ya, sebisa mungkin jangan kalian ladenin lagi. Jangan kalian ladenin kan. Kalau dia ya, nomor HP itu kan bisa diganti-ganti orang kan guys kan. Kalau kemarin nomor HP udah saling blokir-blokiran kan, dia kan pasti bisa ganti nomor HP lain lagi. Tiba-tiba dia menghubungi kalian, halo apa kabar? Enggak, saya hanya ingin tanya aja kabarmu itu kayak gimana sekarang kan. Begitu dengar suara dia aja kan langsung tutup, nggak usah digubris, langsung main blokir kayak gitu guys. Kalian disuruh selamatkan diri kalian ya, please take over lah ya, dan minta arahan, bimbingan, arahan dari Tuhan ya guys ya. Kuatkan iman kalian, karena saat kalian meladeni orang ini ngobrol ya, takutnya hati kalian ini kan akan makin meleleh. Orang ini akan mengeluarkan tutur kata ya, yang menarik simpati kalian, yang akan membuat kalian kasihan kepada diri dia. Jadi jangan ladenin orang ini ngobrol lagi kayak gitu guys. Oke. Tunjukkanlah kalau kalian ini bisa, karena di kartu saran pesan ini ya, kalian ini bisa, dikatakan kalian ini bisa. Kenapa kalian ini bisa? Karena kalian udah tahu, kayak gitulah ya, contoh-contohnya ya. Langkah-langkah dia itu kan kalian udah tahu, dia mau membuat kalian itu kasihan, hati kalian itu lemah kepada dia kan, kayak menjinakkan seekor hewan gitu kan guys kan. Oke. Makanya ya, kalian yang udah tahu kayak gitu kan, jangan ambil resiko lagi. Langsung buat batasan, jaga jarak jauh-jauh dari orang yang satu ini. Dan kalian disuruh kuatkan iman kalian dan minta bimbingan dan petunjuk dari Tuhan. Kayak gitu. Ngerti kan? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok. Yang kedua ini berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke? Ditunggu ya guys ya. Hop,
kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Maaf ya, suara saya ini agak dikit pelan kan, karena saya ini sedang dalam kondisi yang tidak fit ya, sedang sakit, hidung meler, batuk-batuk kan, meriang, demam lagi kan. Oke, di sini ada good luck ya. Apa rencana dia kepada diri kalian? Saya merasakan ini orang kayak sudah menempuh jalan yang nekat ya, saya lihat ya, sehingga dia mau mengambil kayak sebuah peruntungan ya, mengambil sebuah peruntungan, maksudnya itu kan mau membuat sebuah taruhan ya, dengan cara yang nekat untuk datang lagi kepada diri kalian. Apakah kalian masih bisa menerima dia lagi kembali? Karena saya lihat selama ini kan orang ini sudah kayak diam-diaman ya, kalian dengan orang yang satu ini udah sama-sama saling diam-diaman kan, tidak saling memberikan perhatian lagi. Mungkin beberapa orang kan sudah saling blokir-blokiran ya satu sama lain ya guys ya. Dan orang ini kan mungkin selama ini dia sudah berusaha kayak ego ya, menjaga ego dia kan, tapi makin lama dianya itu udah makin tidak tahan. Padahal mungkin saya merasakan di sini orang ini ya, dia udah lama ingin datang lagi kepada diri kalian, udah lama banget ya, tapi dia tidak berani. Tapi hanya saja ya, dibalik ketidakberaniannya, kayak gimana ya, dia itu semakin tersiksa, batinnya itu semakin meronta-ronta, sampai pada akhirnya good luck ya, dia udah nggak tahan lagi ya, dia mau kayak ya mengambil sebuah resiko lah ya, kayak sudah nekat gitu kan. Baik kalian mau menolak dia atau kayak gimana kan, dia akan berusaha datang lagi kepada diri kalian guys. Good luck ya, kayak nekat ya, orang ini akan kayak gimana ya, bermodal nekat gitu ya guys ya. Oke, sebentar ya guys ya. Heavenly God and Universe, please explain to us, for viewers who can choose card number 2. Apa rencana dia kepadaku selanjutnya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu good luck. Thank you. Lemas. Nah kan, 7 of Wands ya, udah nekat ini orang, saya lihat kayak tidak mau tahu apa-apa lagi, kayak udah mau main terjang aja ya, saya lihat ya. Nah kan, Ace of Wands, dia mau mengupayakan ya sebuah harapan baru dengan diri kalian guys. Ace of Cups lagi ya, merajut kasih lagi kan, memulai dari titik nol lagi dengan diri kalian. Nine of Swords. Nah, karena apa ya, bayangan kalian itu ya selalu bermain di dalam pikiran dia, dan dia tidak bisa melupakan kalian. Bahkan kerap kali dia sampai nangis di tengah malam karena teringat kalian, sampai memimpikan kalian lagi, saya lihat. Dan Three of Wands ya, ini kayaknya udah lama ya, beberapa orang dari diri kalian mungkin berdealing dengan orang yang LDR ya. Oke, udah lama dia merencanakan hal kayak gini, udah lama dia memantau kalian ya. Oke, tapi kalian ini kan kayaknya tidak kasih isyarat kepada diri dia. Dia udah lama menunggu kalian datang untuk buka komunikasi dengan diri dia, tapi kalian tidak kunjung buka komunikasi ya kepada diri kalian. Sementara diri dia itu udah dari hari ke hari dia semakin takut untuk kehilangan kalian. Oke, makanya good luck ya. Orang ini ibaratnya ingin membuat sebuah taruhan lah ya, dan tidak mau tahu lagi kan, mau kalian tolak atau kayak gimana kan. Ibaratnya kayak orang yang sudah nekat lah ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu good luck? Thank you.
Sorry ya guys ya. Masuk anjing. Kok masuk anjing? Masuk angin. Body ya, badan, raga. Show me divine how to love and fully care for this body. Please give me the radiant miracle of accepting my body is it is ya. Kalian disuruh jagalah badan kalian ini kan. Ibaratnya sayangilah diri kalian ini ya, dan mulailah untuk merawat diri kalian ya, untuk menyambut kedatangan orang yang satu ini guys. Mulailah mempercantik diri kalian ya, untuk menyambut kehadiran orang yang satu ini, supaya orang yang satu ini datangnya ya dalam keadaan melihat kalian itu sudah kinclong. Emangnya kalian itu keramik ya, nah kayak gitu kan guys kan. Oke. Emangnya kalian itu keramik. Nah, kayak gitu kan. Tapi setidaknya mau terima dia atau tidak mau terima dia, itu kan urusan kalian. Yang penting untuk menjaga badan kalian ini, untuk melakukan perawatan pada diri kalian ini adalah memang kewajiban kalian. Mau terima orang ini, ya udah, supaya tujuan kalian merawat badan kalian ini kan, supaya dia semakin terkagum-kagum, supaya dia semakin terpesona kepada diri kalian guys. Tapi sedangkan untuk beberapa orang yang sudah tidak mau menerima orang yang satu ini ya, setidaknya orang ini bisa makin nyesal kenapa kemarin itu dia meninggalkan diri kalian kayak gitu. Dalam keadaan melihat kalian ini wah udah berkilauan gitu kan guys kan. Oke, kayak gitulah saraf pesannya ya. Saya merasakan ya, ini ya kronologisnya ya guys ya. Kalian berdealing dengan seseorang yang mungkin ya kemarin pernah membuat kalian ini stres. Seseorang yang mungkin LDR ya, yang kemarin sempat membuat kalian ini overthinking karena kalian ini bucin banget kepada diri dia guys. Oke, kalian dibuat sampai jatuh cinta. Setelah kalian udah bucin jatuh cinta kepada dia, dia malahan mencari orang baru yang jauh lebih perfect dari diri kalian. Ini tipe-tipe orang yang kayaknya gimana ya bilangnya ya, udah bagus tapi merasa masih kurang bagus. Dan di luaran sana ini dia berusaha mau mencari seseorang atau mencari sesuatu yang jauh lebih bagus lagi daripada diri kita. Kayak gitulah contoh-contohnya ya guys ya. Kayak terlalu perfeksionis kan, tanpa ngaca dulu apakah dirinya itu udah sempurna atau belum. Nah kayak gitu. Oke. Padahal kalian ini udah bagus-bagus berada di hadapan dia kan guys kan, tapi dia merasa kayak kurang cukup di luaran sana ya. Dia masih berusaha untuk mencari sesuatu yang jauh lebih bagus daripada diri kalian. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nine of Swords, Jong ya, Jong dapatnya itu Jong, akhirnya jadi borjong. Sorry ya guys ya, saya hanya bercanda aja kan guys kan. Ingat, bercanda itu sangat penting. Tanpa ada canda, hidup kita ini bawaannya baperan terus. Dan akhirnya ya, kita yang akan stres sendiri kalau kita ini bawaannya serius terus kan. Hidup kita itu butuh canda dan tawa kayak gitu kan. Oke. Supaya bisa lebih rileks ya kitanya itu ya. Saya lihat kan ini ya, ini di luaran sana ya, saya lihat ya, orangnya ini terlalu perfeksionis ya, saya lihat ya. Nine of Wands ya, karena dia merasa dirinya itu terlalu perfeksionis kan. Jadi dia anggap ya kalau dirinya itu pantas mendapatkan yang terbaik juga. Dan sedangkan bertemu dengan diri kalian, dia merasa masih kurang baik, masih kurang bagus. Dengan melupakan ya kalau eksistensi kita semua di muka bumi ini hanyalah manusia biasa aja kan, penuh dengan kekurangan. Baik kalian ini memiliki kekurangan kalian, dia juga punya kekurangan diri dia juga, tanpa dia ngaca dirinya terlebih dahulu. Ketemu orang lain yang jauh lebih bagus, dia tinggalkan diri kalian bersama dengan orang yang dianggapnya itu jauh lebih bagus. Dan kalian itu stres dibuat oleh diri dia guys. Oke. Akhirnya apa yang terjadi ya, dia ditinggalin. Ace of Cups ya, orang baru itu malah kayak berkesan menghina dia kayak gitu kan, menghina kekurangan dia dan mencari orang lain yang jauh lebih bagus daripada diri dia. Makanya setelah dia mendapatkan perlakuan kayak gitu, barusan Ace of Cups, dia itu hari ini sadar ya
Kalau kalianlah, tetap kalianlah orang yang paling berharga, Ace of Cups ya. Orang yang bisa menerima segala macam kekurangan dia itu dengan apa adanya. Barusan dia sadar. Kayak lagu Dewi Yul kan, oke? Kini baru kau rasa, nah kayak gitu kan, oke? Barusan tahu rasa dianya itu kan. Oke? Makanya saya lihat rencana dia kepada diri kalian, selanjutnya dia ingin memperjuangkan kalian. Oke? Setelah ya proses yang dia alami kan, dia jadi kepikiran kalian terus. Karena cuma kalianlah yang mampu menerima dia dengan apa adanya dalam keadaan yang LDR kan. Kalian tidak nuntut kan. Oke, kalian orang yang paling sabar menghadapi tingkah laku dia. Seven of Wands ya. Barusan dia rasa hari ini. Dan setelah dia merasakannya, rencana dia selanjutnya ya, dia ingin memperjuangkan kalian, membuat sebuah effort baru, memulai hubungan dari titik nol lagi bersama dengan diri kalian. Karena apa? Karena dia udah takut kehilangan diri kalian. Setelah dia udah menyadari, barusan dia merasakan kayak negative thinking, barusan dia overthinking, barusan dia merasakan ketakutan kehilangan tipe-tipe orang seperti diri kalian. Ngerti kan guys kan? Setelah hidup kalian ini sudah memiliki batasan, sudah berjarak, sudah berjauhan. Kayaknya ini putusnya kalian ini udah lama loh, saya lihat ya. Putusnya kalian ini udah lama, ya. Oke. Tapi sekian lama kalian putus, dia masih bertahan dalam ego dan gengsi dia, tidak mau menyapa kalian terlebih dahulu karena dia merasa ya kalian yang bucin kepada dia kan, pasti kalian akan datang cariin diri dia, guys. Tapi apa? Kalian hanya diam aja, saya lihat. Oke? Kalian tidak melakukan apa-apapun. Kalian menunjukkan ya, kalian juga tidak membutuhkan dia. Barusan makin tahu rasa dianya itu. Ibaratnya ya, apa yang selama ini dia merasa, ya kalian ini kan bucin kepada diri dia. Pasti kalian nggak tahan kan hidup tanpa diri dia kan. Pasti kalian akan datang mencari dia lagi. Dia menunggu kalian kayak gitu, tapi kalian ini tidak kunjung datang. Ini bagus sih saya lihat ya. Membuat dia kan makin hari ke hari kan, makin negative thinking, makin ketakutan dianya itu. Apa dia benar-benar sudah move on kan? Kemarin dia yang memuja saya, apakah dia sudah berhenti memuja saya gitu kan? Barusan dia yang udah ketakutan sendiri. Dan pada akhirnya sampai udah kepikiran, ya udahlah, kalau dia tidak datang kepada saya, kayak gimana kalau saya aja yang datang kepada diri dia aja. Tapi mau datang kepada diri dia, saya ini takut. Makanya good luck ya, orang ini sudah berada di dalam titik nekat karena kalian tidak maju-maju kan. Ditungguin kalian tidak maju-maju kan. Terakhir ya apa boleh buat lah. Kayaknya saya sudah tidak punya pilihan lain lagi. Saya mesti membuat sebuah taruhan. Saya mesti datang lagi kepada diri dia, lihat apakah dia masih bisa menerima saya atau tidak. Tapi yang pastinya, apapun niat dan tendensi dari orang yang satu ini bagus saya lihat ya. Bagus. Oke. Dia udah bagus ya. Ibaratnya dari sikap kalian itu kan secara tidak sengaja ya telah membuat dia belajar. Oke? Tidak selamanya diri kita yang bucin ini kan bisa menunggu seseorang juga, dan tidak selamanya yang namanya bucin itu bisa membuat diri kita itu mesti mati hanya untuk seseorang aja. Nggak mungkin kayak gitu. Akhirnya saya lihat ya, nggak ada pilihan lain lagi, udah kepentok ya. Orang ini udah tersudut. Makanya di sini body ya, badan. Kalian disuruh persiapkanlah diri kalian dengan cara menyayangi dan memanjakan raga dan badan kalian ini ya. Siap-siap karena apa? Orang ini akan datang lagi kepada diri kalian. Baik kalian mau menerima dia atau tidak mau menerima dia lagi kembali, itu adalah urusan kalian sendiri. Yang penting rawatlah diri kalian baik-baik terlebih dahulu. Pergi ke salon dulu, kayak cat rambut dulu, kayak pedicure, manicure dulu, kayak bagi yang cowok kan, beli baju baru dulu, kayak sepatu baru dulu, kayak kan rambut kalian dipangkas dulu, kayak gitu, rapi dulu supaya kalian ini tampak mempesona di hadapan diri dia.
Setidaknya biarpun kalian tidak mau menerima dia lagi kembali kan, tapi dengan cara kalian tampak mempesona di hadapan diri dia, membuat dia itu semakin menyesal kenapa kemarin itu dia meninggalkan kalian ini yang sudah seperfect ini, sudah sebagus ini. Kayak gitulah, tampil perfect gitu kan di hadapan dia kan, supaya dia itu makin menyesal. Kayak gitu guys. Ngerti kan saran dan pesannya ini ya. Tapi untuk kalian yang masih mau menerima dia lagi kembali kan, ya supaya dia jangan sampai kecewa melihat keadaan kalian ini mungkin agak compang-camping gitu kan. Jangan sampai dia merasa kecewa. Rawatlah tubuh kalian ya, luluran dulu kan, supaya saat dia datang lagi kan, wah langsung tergiur ya, matanya langsung twing gitu kan, melotot gitu kan, melihat kalian itu kan, kayak gitu maksudnya ya. Baik kalian mau menerima dia atau tidak, itu kan urusan kalian kan guys kan. Tapi untuk menjaga dan merawat diri kalian sendiri itu memang udah kewajiban dari diri kalian. Terlepas dari kalian ini mau menerima dia lagi kembali atau tidak, itu memang harus kayak gitu. Oke, siap-siap aja lah ya. Dan ini persiapan yang mesti kalian lakukan untuk orang yang satu ini guys. Tapi untuk menerima dan ataupun tidak mau menerima orang yang satu ini, nah semuanya itu kan kembali pada diri kalian. Yang penting tampil dulu dalam keadaan kinclong. Nah kayak gitu supaya bangga dong diri kita ini kan. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang dua ini, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga, peace, kedamaian. Orang ini ingin berdamai ya. Rencana dia selanjutnya kepada diri kalian ya ini, yakni peace. Oke, saya bisa merasakan di sini. Maaf suara saya agak dikit lambat ya guys ya, agak dikit pelan karena ya saya ini sedang sakit ya, flu, batuk, pilek kan, badan meriang, demam lagi kan. Peace di sini ibaratnya orang ini ya, saya bisa merasakan antara kalian dengan orang yang satu ini saling bekot ya, satu sama lain ya. Istilah orang Medan saling SKT ya, tidak baikan ya, atau tidak ngomong lagi kan. Oke, sama-sama udah saling bermusuhan lah ya. Tapi rencana dia kepada diri kalian, dia ingin minta damai kepada diri kalian ini. Ayolah kita berdamai aja meskipun ya kita tidak jadian lagi kan, kita tidak kembali lagi, setidaknya kita jangan sampai bermusuhan lah kayak gitu kan. Udah cukup ya permusuhan ini kan. Saya udah mengibarkan kayak bendera putih kan, saya udah nyerah lah ya. Nah kayak gitu ya. Saya juga tidak meminta kamu untuk menerima saya lagi kembali. Setidaknya jangan ada permusuhan lagi di antara kita. Nah contoh-contohnya kayak gitu kan, karena damai itu indah. Nah kayak gitulah ya contoh-contohnya guys ya. Rencana dia pada kalian itu kayak gini guys, dia ingin berdamai ya. Tapi untuk kembali ya merajut kasih lagi itu belum tentu. Oke, kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please. Explain to us for viewers who can choose card number 2. Apa rencana dia pada diriku selanjutnya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Peace. Thank you. The Moon. Oke. Seven of Pentacles. Two of Cups. Oh, rekonsiliasi ya. Dia ingin bertemu dengan diri kalian ya.
Ya setidaknya kalau kalian tidak menerima dia lagi kembali kan, ya jadi kawan aja. Four of Cups ya, jadi kawan aja juga nggak apa-apa lah. Six of Cups ini rekonsiliasi loh saya lihat ya. Oke, dia ingin datang kepada diri kalian ya. Oke, ingin membuka komunikasi lagi. Ini rencana dia saya lihat. Karena apa? Di sini ada Moon. Dia kangen kepada diri kalian, rindunya dia kepada kalian. Dia ingin mengulangi lagi saat-saat yang kemarin kan. Karena ada memori indah yang masih terngiang-ngiang di dalam pikiran dia saya lihat ya. Six of Cups ya. Yang membuat dia ingin datang lagi kepada kalian untuk rekonsiliasi. Dia ingin membuat rekonsiliasi ya guys ya, karena kalian udah saling diam-diaman selama ini. Oke, makanya dia itu kayaknya orang yang sudah menyerah. Oke, saya udah menyerah. Nah kayak gitu. The Moon, saya udah tidak berdaya kayak gitu kan. Saya udah tidak berdaya. Oke, saya udah mengaku kalau diri saya ini udah kalah ya. Oke, maafkanlah saya. Nah kayak gitu ya. Oke. Yang saya inginkan, saya hanya ingin berdamai dengan diri kamu kan. Setidaknya kalau kamu tidak menerima saya lagi kembali, ya setidaknya berteman aja, jangan sampai bermusuhan lah di diri kita ini ya. Karena melihat masa lalu yang indah kan, menambah musuh itu kan kayaknya nggak benar. Kayaknya nggak jahat sih niatnya ya, saya lihat ya rencananya itu kan. Oke, di sini zodiak yang terkoneksi ada zodiak Pisces, ada zodiak Taurus, ada zodiak Cancer, ada zodiak Sagittarius, dan ada zodiak Scorpio. Heavenly God and Universe, please give us the advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Hopi and choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kata peace, kedamaian. Cocok. Creative block ya. Oke. Creative block. Block itu adalah penghalang ya. Kalian tidak disuruh untuk menerima dia lagi kembali. Ciptakan halangan yang kreatif ya, atau ciptakan challenge atau tantangan untuk orang yang satu ini. Jangan terlalu gampang menerima orang ini ya. Nanti takutnya dia berulah lagi. If you are an artist of any kind, you can offer all work to the divine, making it God's alone. Serahkan semuanya kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang mengatur aja lah ya. I offer this for the highest good to benefit the planet. Release me from any blocks and restriction. May this serve all who needs. Kalian disuruh diam aja ya, diam aja, tidak perlu berbuat apa-apa. Biarkan dia yang datang untuk berjuang mati-matian. Biarkan dia yang datang please kepada diri kalian kan. Mohon-mohon kepada diri kalian. Oke? Jangan kalian ladeni dia dulu ya. Ciptakan kreatif block dulu kan. Nanti saya jelaskan ya. Saya katakan dulu ini kayak gimana ya. Kronologisnya ya. Kemarin ini ya, orang ini tidak memberikan penjelasan ya, tidak memberikan kejelasan di dalam hubungan ini kepada diri kalian ya. Kalian jadiannya itu pun terlalu cepat saya lihat ya kan, tanpa saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Begitu cepat kalian merajut kasih kan, hingga pada akhirnya ya putusnya itu pun cepat juga kayak gitu. Karena orang ini kan mungkin dia masih belum siap, masih belum ready, karena dia masih gimana ya, dia masih belum mengenal sisi dan pribadi kalian itu secara mendalam. Dan kalian juga kayak begitu, masih belum mengenal pribadinya itu secara mendalam, tapi udah langsung main terima-terima aja. Setelah terima ya, barusan sama-sama kecewa. Dia kecewa pada kalian, kalian juga kecewa pada sifat dan tingkah laku dia. Sama-sama tidak bisa menerima kekurangan satu sama lain. Dan ada tendensi Seven of Pentacles saya lihat ya, di mata dia kan, mungkin dia udah terlalu sabar kepada menghadapi kekurangan kalian, dan kalian juga udah terlalu sabar menghadapi kekurangan diri dia juga. Sama-sama udah saling sabar satu sama lain, hingga pada akhirnya ya udah nggak tahan lagi, kayak bom waktu meletus gitu ya. Oke, meletus langsung, dua-duanya sama-sama pergi menjauh kayak gitulah ya. Ini karena kecerobohan ya saya lihat ya, karena The Moon kan, kecerobohan.
tanpa mengenal lebih mendalam lagi sifat karakteristik dari orang yang kita deketin terlebih dahulu. Udah langsung main jadian. Tapi ya sekarang rencana dia kepada diri kalian ada Seven of Pentacles ya. Dia menanti jawaban dari diri kalian. Dia menanti saat-saat untuk datang lagi kembali ya kepada diri kalian untuk menawarkan cinta, tapi cintanya kali ini udah lebih serius dalam keadaan dia yang sudah bisa menerima kekurangan kalian kayak gitu. Karena kemarin itu dia tidak bisa menerima kekurangan kalian ya. Tapi kali ini dia udah bisa. Beberapa orang saya merasakan di sini Seven of Pentacles ya, putusnya kalian ini kayaknya udah lama, mungkin udah bertahun-tahun loh saya lihat ya di sini ya. Udah bertahun-tahun juga lamanya ya. Oke. Tapi selama putus ya, The Moon, dia masih mengenang diri kalian. Six of Cups dan The Moon ya, dua kartu ini kan. Dia selalu mengingat ya, saat-saat bersama dengan diri kalian itu kan, kalian sempat melewati masa-masa yang indah guys. Ibaratnya masa-masa itu dia ingin ulangi lagi kali ini, tapi dalam keadaan yang udah lebih serius dibandingkan sebelumnya, dalam keadaan yang dia sudah menerima segala kekurangan kalian tanpa nuntut lagi, tanpa komplain lagi, tanpa protes-protes lagi kan kepada kalian kan. Dan dia juga berharap ya kalau kalian juga bisa menerima kekurangan dia apa adanya. Saya lihat ini masalah yang tidak terlalu fatal sih. Bagi kalian yang resonate ya, tapi kalau misalnya tidak resonate, berarti energi ini bukan untuk kalian. Yang saya bacakan ini bukan untuk kalian. Kalian cari di kartu kelompok yang sebelumnya ya. Mungkin ada energi kalian di sana kan guys kan. Memang niat ini enggak enggak jahat sih saya lihat ya. Memang peace, kedamaian. Setidaknya kalau kalian tidak bisa ya diajak rekonsiliasi lagi kan, ya berteman aja juga nggak juga nggak apa-apa, karena niatnya itu kan biarpun kalian tidak bisa menerima dia lagi kembali, ya setidaknya berteman lah ya, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai saling benci membenci. Nah ini bagusnya, kalau saya akui ini ya bagusnya di sini guys, rencana dia itu kayak gitu. Dia juga enggak berharap banyak lagi, dia juga enggak mau banyak protes lagi dari kalian supaya kalian mau menerima dia lagi kembali. Tapi ya rencana dia kalau bisa, alangkah bagusnya rekonsiliasi, alangkah bagusnya ya balikkan lagi. Tapi kalau memang sampai tidak bisa balikkan lagi, ya rencana dia jadi teman aja juga enggak apa-apa lah. Jangan sampai bermusuhan kayak gitu. Jangan sampai bermusuhan, jangan sampai saling SKT gitu kan guys kan. Buat apa kayak gitu, dia juga nggak mau. Makanya saya lihat ya, rencana dia ingin membuka komunikasi kepada diri kalian. Bahkan dia ingin datang kepada diri kalian. Datangnya itu secara mendadak lagi. Mungkin dia akan memberikan kalian sesuatu kan. Karena saya lihat dia udah mempersiapkannya, memberikan sesuatu yang mungkin bisa menarik perhatian kalian kan, supaya kalian mempertimbangkan dia lagi kembali kan. Tujuannya memang ingin rekonsiliasi, Two of Cups ya, ingin balikkan lagi kepada diri kalian dalam keadaan yang dia udah siap menerima lah ya segala macam kekurangan kalian, karena dia udah sangat rindu ya, kangen kepada diri kalian. Setelah putus dari kalian, dia terus mengingat diri kalian. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa balikkan lagi, dia juga udah berpikir belum tentu kalian mau menerima dia lagi kembali. Dia udah berpikir kayak gitu. Makanya peace ya, kedamaian. Setidaknya kalian tidak bisa menerima dia lagi kembali, janganlah sampai bermusuhan. Ya terima sebagai kayak silaturahmi, saling berkawan aja kan, tanpa menyakiti satu sama lain, tanpa saling maki-memaki satu sama lain, tanpa saling marah-marahan satu sama lain. Itu udah cukup. Saya nggak berharap banyak. Nah kayak gitu ya di dalam pikiran dia ya. Nah creative block di sini ciptakan halangan yang kreatif ya. Kalian disarankan untuk jangan menerima orang ini terlalu gampang. Supaya apa ya? Supaya untuk gimana ya, untuk memastikan ya orang ini benar-benar udah berubah guys. Jangan lupa banyak berdoa kepada Tuhan. Tetap ya, apapun yang kalian lakukan, kalian mesti berdoa, minta arahan dan petunjuk dari Tuhan. Dan semuanya itu kalian serahkan kembali pada Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan. Dan kalian disuruh
kebanyakan pasif aja lah ya. Kebanyakan pasif, agak berdiam diri, jangan melakukan apa-apa. Biarkan dia yang melakukan sesuatu ya guys ya. Oke, biarkan dia yang memperjuangkan. Oke, jangan kalian yang kayak gimana ya, memberikan respon terlalu gampang pada orang yang satu ini. Nanti takutnya ya, orang ini jadi jual mahal lagi kembali. Takutnya dia jadi ngulah lagi kembali. Baik kalian mau menerima orang yang satu ini atau tidak mau, itu adalah urusan kalian sendiri, kan? Tapi untuk bagi yang mau menerima orang yang satu ini ya, cobalah jangan terlalu gampang terima dia terlebih dahulu ya. Ciptakan dulu halangan-halangan, tembok-tembok dulu kan. Biarkan dia menunjukkan effort dia, perjuangan dia terlebih dahulu. Upaya dia kayak gimana. Biarkan dia membuktikan ya, menunjukkan sebuah testimoni pembuktian dia terlebih dahulu. Sampai di mana keseriusan dia. Oke? Karena itu ibaratnya ya, kayak gimana ya, pembuktian dari keseriusan diri dia guys. Oke? Dan bagi kalian yang tidak mau ya menerima orang yang satu ini lagi ya, kalian disuruh lah ya, kayak gimana ya, pandai-pandai kalian menciptakan halangan ya, atau menciptakan tembok untuk menolak orang yang satu ini. Mencegah supaya dia jangan sampai masuk lagi ke dalam hati kalian, karena dia akan berusaha dengan segala macam merebut hati kalian ini. Oke? Kayak gitulah ya. Pintar-pintar kalian sendiri. Dan jangan lupa banyak berdoa kepada Tuhan. Serahkan semuanya ke tangan Tuhan guys. Yang penting kalian ini jangan sampai ceroboh inti-intinya ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang tiga ini, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah,
Jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.